Yuk, kita bikin. Ada suara motor. Di video ini, kita akan bikin games menangkap koin. Yuk, kita bikin. Oke, pertama kita akan siapkan dulu backgroundnya ya. Kita cari dulu backgroundnya. Mungkin kita cari yang simple dulu aja lah ya. Blue sky kayaknya oke. Kita ambil blue sky. Kita coba cari karakternya. Karakternya kita pakai, karena kita mau ambil koin harusnya sebuah wadah ya. Mungkin mangkuk atau semacamnya, tapi kita nggak tahu nih ada nggak ya. Coba kita cari. Oh, ada. Oke, kita sudah punya mangkuk dan kita hilangkan dulu karakter kucingnya. Oke. Nah kita pengen ini geser-geser aja ya. Kita pengen geser-geser aja. Ini kita udah punya background, kita udah punya mangkok. Kita akan coba cari koin. Tapi aku lupa apakah ada koin di sini. Koin. Oke, kayaknya koin nggak ada ya. Kalau gitu kita akan coba bikin sendiri deh. Ini ada paint. Oke, kita akan menggambar sebuah koin. Kita pakai warna hitam untuk outline. Oke. Oke lah. Kita kasih sedikit ada. Nah, ada hiasannya ya. Oke lah. Terus kita kasih sedikit ada. Nah, ini ya. Oke, kita kasih sedikit, tebelin dikit ya. Kita tebelin sedikit biar lebih jelas ini ya. Kita hapus dikit ini garisnya nih. Wah, kebesaran guys, ntar. Kita gunakan 20. Kita hapus dikit ini coretannya. Oke, kita bikin lagi dikit ininya. Dan kita kasih sedikit garis-garis lah ya. Oke, ini ya. Nah, kita kasih sedikit garis-garis. Jadi biar benar-benar berasa banget seperti koin. Oke, kita sudah punya koinnya. Kita akan warnai. Kita kasih warnanya kuning. Mungkin ya, koin umumnya kita warna kuning ya. Nah, ini agak susah gesernya ya. Oke, nah. Dan kita akan kasih warna yang agak oranye di bagian sampingnya. Oke, dan kita sudah punya sebuah koin. Oke. Sekarang kita akan masuk ke coding ya. Kita akan masuk coding sebentar. Kita masuk ke code. Kita akan bikin size-nya, mungkin ini masih kegedean ya. Oke, kita pertama akan bikin kode untuk mangkoknya dulu. Kita pengen mangkok ini tuh di awal game itu di tengah-tengah ya. Jadi kita pengen ketika dimulai, dia ada di tengah-tengah. Berarti kita pakai go to, mana kodenya? Go to. Oke, ini dia kodenya. Oke, nah di tengah itu berarti kalau sumbunya itu sumbu apa ya? Kalau horizontal, oh berarti X. X-nya kita kasih 0. Coba kita tes. Ah, betul ya. Di tengah-tengah. Kalau ini udah oke lah, kita kasih di sini aja. Kemudian kita ingin kalau kita klik tombolnya, kita mau merubah sumbu X, berarti cuma X-nya doang ya. Sumbu X kayak gini. Nah, ini kita bikin 2, kanan kiri aja. Berarti kalau ini left, yang sebelahnya right row ya. Oke, berarti kalau dia left itu berarti kan minus ya. Karena ke kiri itu minus, semakin ke kiri semakin minus, dan semakin ke kanan itu positif. Jadi kita ambilnya gini, dan coba kita tes dulu. Oke, cuma kalau kayak gini oke lah ya. Oke, masih oke, cuma kurang enak. Kodenya kurang enak. Coba kita ganti, kita pakai ini. Coba ya, kita coba pakai ini. Kira-kira lebih enak yang mana? Kita pakai if. Jadi kalau jika kita klik left arrow-nya,
Coba ya, kalau kita pakai change, takutnya yang change ya, yang ini ya. Kita akan coba duplicate dulu. Oke, ini kita lepas dulu ya. Kita nggak akan pakai dulu, jadi kita akan coba lepas dulu. Ini juga sama, kita lepas dulu aja. Ini kita right row-nya kita ganti 10. Kita coba tes. Ini lebih enak sih. Ini lebih enak ya. Ini lebih enak, tapi aku penasaran kalau kita ganti ininya pakai move, kira-kira lebih enak mana ya? Lebih enak mana gerakannya, lebih smooth mana? Oke, kita duplicate move-nya sama ya. Minus kiri, minus tuh kiri, atau nggak bawah, positif tuh kanan atau nggak atas. Oke, sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Oke, kita pakainya sumbu aja ya, biar kita sambil belajar sumbu, ini ya, garis horizontal ya. Kita hapus aja ininya, kita hapus ininya. Kita pakai ini aja. Oke, dan kita sudah berhasil membuat mangkuknya bergerak ya. Sekarang kita akan coba bikin agar koinnya juga bisa bergerak ya. Oke, jadi kodenya untuk mangkuknya sederhana sekali teman-teman. Kita cuma pakai untuk gerak kiri dan kanan aja. Jadi seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Oke, sekarang kita akan bikin koin untuk bergerak jatuh. Oke, kalau untuk bikin koin bergerak jatuh, kita bisa pakai bendera hijau. Pertama, mungkin ukuran ya. Ini terlalu besar, jadi kita akan set dulu ukurannya mungkin 30%. Yep, ini udah lumayan, 30%. Kemudian apa yang terjadi? Kita ingin dia pergi dulu ya. Kita ingin dia go to. Oke, jadi di awal permainan, di awal games, kita ingin dia ada di atas sana. Oke, cuma kita nggak tahu ininya ya. Kita nggak tahu ininya berapa. Oke, ini ada X. X-nya kita akan kasih 0 ya. Untuk ininya di sana 178 untuk vertikalnya, tapi kita ambilnya 250 deh. Coba ya. Oke, maksimalnya tadi 182 ya, tapi nggak apa-apa. Kita pakai 250 aja, nggak diganti, nggak apa-apa. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita pengen ketika games dimainkan, dia akan jatuh. Jadi kita mau move ya. Move. Wait. Kalau ke bawah kita pakainya berarti Y ya. Change Y-nya ke minus 10. Nah, jadi ketika kita play, dia bakal gerak. Cuma ini kurang banget kalau cuma satu ya. Kita akan pakai looping seperti ini dan jadilah seperti ini. Cepat banget ya. Kita kasih 7 deh. Atau enggak random aja lah ya. Kita kasih random aja. Ini antara minus 5 sampai minus 10. Oke, oke, good. Kita udah dapat. Nah, apa yang terjadi ketika dia jatuh? Nah, kalau dia sudah menyentuh bagian bawah, jadi kita pakai kondisi aja ya. Kita pakai kondisi kalau dia sudah menyentuh bawah, berarti Y-nya itu ya. Y-nya itu udah lebih besar dari negatif 188 itu. Berarti kita pakai parameter lebih besar, lebih kecil ya. Kita pakai lebih ini deh, lebih besar ya. If Y, posisi Y, nah aku agak bingung nih untuk lebih besar, lebih kecilnya ya. Kita akan coba kasih minus Y lebih besar dari 100, negatif 189 itu lebih kecil dari minus 188. Oke, berarti kalau kita pengen dia menghilang ketika dia udah sampai ke 188, lebih besar dari, kebalik ya. Ini ya, minus 187, coba. Kita ingin dia go to lagi. Nah, cuma X-nya kita random ya. X-nya kita pengen random di antara negatif. Oke, kita nggak tahu kodenya ini berapa, aku lupa. Mungkin kita ambil 300 aja deh. Dan 300, ini aku lupa berapa totalnya. Tapi kita coba tes dulu.
Oke. Y-nya kita lupa. Nah, gini ya. Oke. Bagus, keren, keren. Mungkin yang harus kita sesuaikan adalah koordinat Y-nya ya, biar nggak setengah banget kayak tadi ya. Jadi kita akan coba tes dulu gerakin ininya. Ini oke, save project. Ini 200, ini 100. Oke, kita samain aja. Kita ambilnya di 190. Berarti ini 190, ini juga 190 ya. Oke, coba kita tes. Harusnya ini udah nggak di luar stage-nya ya, jadi nggak akan kepotong. Harusnya koinnya nggak akan kepotong. Oke, dan sekarang kita akan bikin supaya ketika koin ini mengenai siapa namanya tuh, mangkok, maka ada sesuatu yang terjadi. Yang terjadi adalah kita pakai if lagi aja ya. If, nah kita bikin if yang kedua. Jadi if ini tuh dia bakal terus dicek ya, bakal terus kebaca ya. Jadi kita pengen kalau di sini karakter koinnya menyentuh mangkok, kita pengen dia balik ke atas kayak gini. Nah, itu dia teman-teman. Oke,